Salam Senin semuanya. Apa kabar? Semoga akhir pekan kemarin menjadi akhir pekan yang bahagia untuk kita semua. Dan Senin ini kita bisa memulai aktivitas dengan senyum dan penuh semangat. Kembali lagi dengan channel saya, Bola on Road. Sekali lagi saya mohon supportnya untuk klik tombol jempol ke atas, like, subscribe, komen, dan notifikasi tolong dipencet agar saya bisa terus bersemangat mengupdate atau memposting tentang dunia sepak bola menurut pandangan pribadi saya, dan rekan-rekan teman-teman semua bisa ikut dalam andil membesarkan channel ini. Sekali lagi terima kasih yang sudah menonton dan subscribe. Untuk kali ini saya hanya akan membahas tentang dua tim yang saya rasa minggu ini, mulai minggu kemarin, menjadi headline di mana-mana ya. Kita mulai dari yang kurang baik atau yang bagus dulu. Saya rasa saya akan mulai dari klub yang saya rasa dalam minggu kemarin sampai kemarin ini, pertandingan terakhir ini bikin gaduh ya di dunia sepak bola. Siapa lagi kalau bukan King of Europe, Real Madrid, terancam tanpa gelar untuk tahun ini setelah di Liga Champions dia tersingkir oleh Arsenal. Kemudian kemarin kita sama-sama lihat bahwa tim ini kalah dari rival abadinya Barcelona di final Copa del Rey ya. Kemudian untuk posisi di La Liga juga terancam tidak bisa menyalip Barcelona karena menyisakan hanya sedikit pertandingan dan selisihnya lumayan, sekitar 4 poin kalau tidak salah. Yang saya rasa juga mungkin 60% mustahil lah ya, kecuali Barcelona slip ya atau kalah dalam 1-2 match ke depan. Yang saya mau bahas di sini bukan permainan keseluruhan Barcelona dan Real Madrid kemarin, tapi yang saya mau sedikit ulas dari point of view saya bahwa jujur saya tidak pernah bisa benar-benar ngefans dengan Real Madrid, meskipun dia bisa dibilang termasuk one of the biggest club, atau mungkin bisa dibilang the biggest club in the world ya. Cuma saya rasa untuk mencapai itu mereka penuh dengan intrik-intrik yang saya rasa kurang bagus ya, terutama dari segi politik, kemudian pemilihan ketuanya, sampai pembelian pemain, cara membeli pemain, kemudian terutama isu soal wasit yang sudah sangat lama sekali berhembus ya untuk tim ini. Kemudian sikap mereka sendiri dalam divisi Eropa atau Liga Eropa ya, Champion, Liga apapun, Liga Spanyol ya. Saya rasa saya perlu mengkritisi secara pribadi untuk klub ini. Klub ini sebetulnya klub besar, di mana dari dulu saya mengikuti adanya Los Galacticos ya, di mana mereka mempunyai proyek mengumpulkan pemain bintang. Tentunya segi komersial juga dipertimbangkan ya, merekrut Ronaldo, Luis Figo, kemudian ada David Beckham, terakhir Cristiano Ronaldo. Sekarang kalau saya lihat dari komersial mereka juga membeli semacam Jude Bellingham dan Kylian Mbappe ya. Dua pemain ini saya rasa bisa menguntungkan baik secara viewers, fans, dan komersial, produk, dan lain-lain. Cuma kembali lagi, seperti yang saya pernah ulas dulu, bahwa Real Madrid ini sangat-sangat tidak, mungkin saya bilang jarang ya,
untuk bisa bermain as a team. Siapapun pelatihnya, kecuali mungkin dulu sempat ada Zinedine Zidane ya. Kemudian sebelumnya juga pernah ada pelatih-pelatih yang kurang terkenal, itu malah lumayan sukses. Bukan berarti Ancelotti tidak sukses, dia juga cukup sukses, cuma saya bilang suksesnya ini banyak bumbunya. Entah dari memang dia pemainnya bintang semua, atau mungkin dia mungkin sedikit bisa unggul di suasana ruang ganti, tapi juga ada campur tangan mungkin politik di belakangnya, atau perwasitan dan lain-lain. Jadi bukan murni permainan. Sedangkan sepak bola ini saya sangat enjoy jika permainannya menarik, ataupun kalaupun tidak menarik, tim ini bermain jujur ya, saya bilang fair atau jujur. Seperti kalau saya tidak pernah mengkritik tentang permainan bertahan atau Joko Bonito katakanlah ala Brazil dengan sistem seperti Guardiola maupun Hansi Flick, atau pemain bertahan seperti Mourinho. Memang saya selalu mengatakan yang penting adalah hasil, atau yang penting menang, betul. Tapi yang penting itu menang jangan dengan intrik yang tidak baik. Misalkan kalau kita kalah, kita tidak fair, tidak mengakui kekalahan kita menyalahkan wasit, kita menyalahkan instrumen pertandingan, kita menyalahkan tim lawan dan jadwal dan lain-lain. Sama seperti kejadian ketika kemarin di Ballon d'Or, pemilihan terbaik pemain terbaik Eropa, Vinicius Junior tidak menang, seluruh pemain Real Madrid memboikot. Itu saya juga tidak elok ya. Jadi apapun keputusannya kita harus terima. Itu tidak mendidik, apalagi tentang untuk klub sebesar Real Madrid ya, dengan pemain-pemain bintangnya. Jadi untuk musim ini saya bilang memang Real apes sekali ya, terutama setelah dia mendatangkan Bellingham di musim lalu, Mbappe di musim ini, yang harusnya secara tim mereka ini bisa merajai Eropa. Cuma nyatanya mereka dikalahkan oleh tim yang bermain dengan sistem seperti Arsenal dan Barcelona. Beberapa tahun yang lalu mereka juga dikalahkan oleh Manchester City di semifinal Liga Champions kalau nggak salah. Ketika itu Man City juga bermain secara sistem dan mereka bisa kalah telak di City. Kembali lagi, Madrid ini kalah dengan permainan secara sistem. Entah itu Barcelona, City dulu, Arsenal kemarin. Yang saya soroti, setelah kekalahan ini apa yang akan dilakukan oleh presidennya, atau mungkin pergantian pelatih ya, Ancelotti kalau nggak salah akan diganti. Nah, diganti ini oleh siapa? Ada rumor yang berkembang bahwa akan diganti oleh Xabi Alonso dan lain-lain. Saya rasa yang perlu diganti ini justru adalah etika atau sifat politik yang ada di Real Madrid ini ya. Cuma susah ya, karena ini petinggi-petinggi yang bermain. Jadi mereka seperti menguasai Eropa dan Spanyol. Lawannya ya hanya Barcelona atau tim-tim yang bermain secara luar biasa bagus seperti Arsenal, atau mungkin ke depan bisa yang mengalahkan mereka mungkin bisa Inter Milan atau Bayern Munchen atau Liverpool di kemudian hari. Jadi Madrid ini tahun ini apes ya. Jadi mereka mengkritisi wasit, sedangkan mereka sering dibantu oleh wasit dan mereka diam saja. Jadi saya sangat tidak mendukung sikap Real Madrid ini. Bukan benci klubnya, cuma saya tidak suka dengan caranya mereka bersikap menghadapi kenyataan bahwa mereka ini kalah, entah di Liga Champions maupun di Liga Spanyol dan di Copa del Rey barusan kemarin. Jadi mungkin tahun depan kemungkinan kepelatihan akan diganti dan kemungkinan akan dirombak permainan. Saya rasa dari 3 pemain ini, antara Mbappe, Vinicius atau Rodrigo ya, ini akan ada perombakan ini. Kalau Mbappe saya rasa akan tidak mungkin digoyang ya. Mungkin Vini
dan Rodrigo yang mungkin akan digoyang. Terutama tengah juga mungkin akan butuh sangat penyegaran. Modric sudah terlalu uzur, butuh pengganti, penyeimbang, tukang angkut air di tengah yang stabil permainan. Valverde, Tchouaméni nggak stabil permainannya saya rasa. Seperti itu kemungkinan Real Madrid untuk musim depan. Musim ini saya bilang flop ya Madrid, baik secara prestasi maupun secara sifat, sikap dan lain-lain. Saya nggak suka Real di musim ini. Kita bergeser ke klub selanjutnya. Ya, ini kabar bagus bagi penggemarnya, fans ya. Saya bukan fansnya, cuma saya mengikuti mulai dulu dan saya juga suka dengan cara bermainnya mulai dulu juga. Meskipun mereka ini sangat susah dulu untuk menjuarai Liga Inggris, nyaris beberapa kali juara, cuma kalah waktu itu oleh City atau Man United. Cuma untuk musim ini mereka kembali merajai. Siapa lagi kalau bukan The Reds, Liverpool. Selamat kepada Liverpool dan fansnya. Kemarin sudah bisa dipastikan mereka akan menjuarai Liga Inggris ya, kalau tidak salah, setelah mengalahkan tim lawan mereka, Hotspur ya. Mereka mengalahkan Hotspur dengan sangat meyakinkan. Tim ini saya rasa memang sudah stabil sejak musim lalu. Apa yang terjadi di Liga Champions itu hanya saya bilang off day-nya saja. Kalau secara keseluruhan Liga Champions musim ini, dari babak grup dibuktikan dengan mereka menjuarai grupnya. Grup Liga Champions mereka juara 1. Cuma di fase gugur mungkin mereka ada off day, sama dengan di Piala Liga maupun di FA. Ya, jadi mereka mengejar fokus di Liga Inggris dan mereka berhasil meraihnya. Permainannya tetap tidak berubah. Mereka bermain dengan hardcore, dengan permainan yang sangat bersemangat. Pergantian pelatih tidak terlalu berpengaruh bagi mereka karena inti permainannya adalah permainan yang agresif dan permainan yang atraktif ya. Mereka tahu kapan harus defense, kapan harus attack. Tengahnya McAllister sudah mulai settle di posisinya. Depan saya tidak pernah meragukan, meskipun ada Darwin Núñez maupun Luis Diaz yang kadang-kadang off day maupun kadang-kadang bagus. Tapi di saat ada Mohamed Salah dan super sub-nya Cody Gakpo bisa mengisi kekosongan itu. Belakang juga Van Dijk masih termasuk yang terbaik di dunia. Kipernya juga lumayan, Alisson. Saya rasa untuk Liverpool, saya juga mengikuti mulai zamannya Steven Gerrard, Michael Owen ya. Mereka nyaris juara, tapi selalu di nomor 2 ketika itu. Jadi untuk sekarang saya rasa sangat layak Liverpool untuk menjuarai Liga Inggris ya. Sangat layak sekali. Pemain mereka di Liga ini sangat konsisten, meskipun sering juga menang hanya dengan selisih gol 1 gol. Tapi permainannya sangat-sangat menarik ya. Jadi untuk Inggris musim ini saya sangat menikmati permainan dari Liverpool, kemudian bisa disebut Newcastle dan Aston Villa ya. Cuma 2 klub ini kadang permainannya bagus sekali, kadang mereka drop. Nah, jadi saya rasa Liverpool layak untuk juara Liga Inggris. Kembali lagi selamat untuk fans dan tim Liverpool sendiri. Mereka sekarang sudah 20 kali juara Liga Inggris ya, menyamai Man United. Untuk musim depan saya rasa mereka masih akan ada di 3 besar lah ya. Jika tidak ada lubang yang cukup besar, mungkin hanya Trent Arnold yang akan pergi. Selebihnya Salah sudah sign kontrak perpanjangan. Van Dijk ya. Yang penting inti pemainnya tidak berubah. Dengan pelatih yang sama, saya rasa mereka masih bisa bersaing untuk musim depan.
Jadi itu yang saya mau sedikit ulas, mungkin tidak terlalu banyak teknikal karena saya juga hanya ingin mengucapkan selamat kepada Liverpool dan mengkritisi klub Real Madrid atas sikapnya dan proses hasil yang diraih dalam minggu lalu. Kembali lagi, saya ucapkan terima kasih untuk para subscriber dan yang menonton. Mohon kembali dukungannya untuk subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk saya bisa terus memperbaiki diri, komen saran-sarannya. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu. All the best. Salam sepak bola.